Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Selamat bergabung dalam acara Morning Worship. Pada pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan sebelum kita memulai setiap kegiatan hidup kita di hari yang baru. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk menikmati hari yang baru. Bapak, sebelum kami memulai hari kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau mohon pimpinan Tuhan, kami mau masuk memuji dan menyembah Tuhan. Biar kiranya hadirat Tuhan selalu menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, pimpin bagi kami dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita hidup karena percaya kita punya Allah yang besar. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita percaya dengan iman bahwa kita punya Allah yang besar. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai hari kita yang baru, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab hidup kami ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Apapun yang akan terjadi di depan kami percaya Tuhan sudah ada di depan kami. Tuhan terlebih dahulu berperang buat kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak akan takut melangkah di hari yang baru ini. Percayalah Tuhan yang besar selalu menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
suaramu sembah Dia. Ya Allah yang besar, haleluya. Kau Allah yang besar, amin, ajaib dan mulia, amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, amin, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Ya benar Tuhan, hanya Engkau Allah yang besar yang layak kami agungkan. Terima kasih Bapa, kami sudah puji dan sembah Engkau. Biar kiranya urapan Allah mengalir atas kami semua Bapa. Sebentar akan kami dengar kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu. Mari Tuhan urapi, biar kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Di Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita ini bisa sekutu dalam program Morning Worship. Saya berharap bahwa acara atau program ini dapat memberkati, dapat menuntun sepanjang hari-hari kita, di mana Tuhan menjadi Allah yang kita undang untuk menyertai kita. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang pertama dari dari kitab Ratapan pasal ketiga ayat 22 dan 23. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Nanti kita baca satu ayat lagi, dan dari dua ayat ini kita akan mendapatkan pesan firman Tuhan dalam 3 kebenaran atau 3 poin. Kenapa kita menjadi satu pribadi yang berbahagia dan menjadi pribadi yang percaya bahwa sepanjang hari kita akan disertai Tuhan ketika kita memulai hari kita dengan mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, Ratapan 3 ayat 22 dan 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Saudara-saudara, dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu tak ada habis-habisnya. Rahmat-Nya tak ada habis-habisnya. Favor, kebaikan, kemurahan Tuhan selalu tersedia buat kita. Dan yang luar biasa dikatakan selalu baru tiap pagi. Begitu sayangnya Tuhan sama kita, begitu sayangnya Tuhan kepada kita, sehingga Dia selalu menyiapkan berkat kita yang baru setiap pagi. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengapa sebaiknya kita mengusahakan untuk memulai hari, pagi hari kita usahakan untuk yang pertama adalah datang untuk menyembah Tuhan. Karena memang itu kebutuhan kita. Jadi saudara-saudara, Tuhan sudah mempersiapkan. Apakah sekarang kita mau menghampirinya dan menerimanya? Itu kita sendiri yang harus memilih. Karena itu saya berharap kita semua bersama-sama bisa selalu memulai pagi kita dengan mencari Tuhan. Menyembah Dia, memuji Dia, karena dikatakan bahwa selalu baru tiap pagi berkatnya. Hadirat Tuhan, rahmat-Nya, kesetiaannya selalu disiapkan. Nah, saudara-saudara, yang pertama, mengapa kita menjadi orang yang berbahagia dan menjadi orang yang sebenarnya harus memulai hari dengan mencari Tuhan? Karena memang itu kebutuhan kita. Kita butuh sepanjang hari ini Tuhan memimpin langkah-langkah kita.
Kita sebagai seorang pemimpin mungkin harus mengambil keputusan. Kita sebagai seorang pegawai atau pekerja, kita harus melakukan tugas-tugas kita dan menjadi baik hasilnya. Kita percaya kita butuh tuntunan Tuhan. Kita butuh yang namanya pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, seperti seorang prajurit yang akan memasuki medan perang, dia butuh panduan atau instruksi dari komandannya atau atasannya. Sehingga memasuki pertempuran tidak dengan tangan kosong, tetapi dengan taktik, strategi yang ujung-ujungnya membawa keberhasilan. Seperti seorang pemain sepak bola dalam sebuah tim atau kesebelasan sepak bola. Supaya tim mereka bisa menang, saudara-saudara, mereka di briefing, diberitahukan oleh pelatih taktik, diberitahukan oleh pelatihnya apa yang harus mereka kerjakan. Seperti firman Tuhan berkata bahwa kita ini seperti seorang murid Tuhan. Dan kita berharap kalau pagi kita berikan telinga kita kepada Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita. Memberitahukan instruksi-instruksinya. Memberitahukan tuntunannya kepada kita. Seperti seorang murid yang mendengarkan gurunya. Karena itu menyembah Tuhan di pagi hari merupakan satu hal yang luar biasa. Karena memang menjadi kebutuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu di dalam Mazmur pasal kelima ayat 4, firman Tuhan berkata, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Kita butuh Tuhan, kita butuh untuk membawa segala persoalan kita, segala memohon hikmat supaya sepanjang hari ini yang kita kerjakan semua bisa berhasil. Karena itu kita berseru di dalam doa kita. Minta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, kata firman Tuhan. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ini yang juga luar biasa. Kita juga harus menjadi seorang yang bukan hanya waktu pagi datang menyembah dan hanya membawa semua doa-doa dan kebutuhan yang kita ingin Tuhan jawab. Tapi firman Tuhan berkata, pemazmur berkata, aku mengatur persembahan bagimu. Orang yang datang kepada Tuhan pada pagi hari, menyembah Tuhan, menyiapkan waktu, memberikan hidupnya di dalam penyembahan, di dalam doa-doanya, saya percaya berarti dia adalah orang yang mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum dia melakukan apapun kegiatan dia datang dulu kepada Tuhan, menyembah, memberikan waktunya yang paling terbaik sebelum dia melakukan apapun aktivitas. Jadi saudara-saudara, dia persembahkan persembahan yang paling luar biasa yang Tuhan ingin kita berikan padanya adalah hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara-saudara, pada hari ini kita sudah menemukan dua hal. Yang pertama, ketika kita datang menyembah Tuhan pagi hari, kalau memang kita membutuhkan Tuhan. Lalu yang kedua, karena kita memberikan persembahan yang paling terbaik, yaitu hidup kita dan kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita datang pada Tuhan pada pagi hari adalah karena memang kita mau membangun kedekatan. Karena kita ingin membuat hari ini relationship kita dengan Tuhan lebih baik daripada hari kemarin. Jadi hari ini dari dua ayat ini saya dapat memberikan supaya kita semua mudah mengingatnya saja saudara, 3M ketika kita melakukan penyembahan. Yang pertama, karena kita memang membutuhkan Tuhan. Yang kedua, karena kita mempersembahkan yang terbaik yang bisa kita berikan, yaitu hidup dan hati mencari penyembahan. Dan yang terakhir, yang terakhir adalah supaya kita memiliki persekutuan, hubungan, membangun relationship yang lebih dekat. Itulah 3. Kalau saudara mau mengingat, saya mudah. Jadi hari ini kalau kita datang pada pagi hari, saya percaya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menjadi orang, kita adalah menjadi orang-orang yang paling berbahagia. Pasti ditolong dan diberkati Tuhan. Apapun pergumulan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan kita dengar. Mari kita datang Tuhan dan doa. Puji Tuhan.
engkau mendengarkan firman Tuhan, setelah engkau membaca beberapa ayat Alkitab, bacalah sekali lagi, ulangi. Bahkan kalau perlu masuk dalam hati saudara firman ini, simpan dalam hati. Dan biarlah firman dengan penyertaan Roh Kudus Tuhan berbicara lebih dalam kepada saudara. Mari izinkan, bukan hanya kita membawa doa kita, tapi kita mau mendengar suara Tuhan lagi seperti seorang yang mau mendengar instruksi, seperti seorang prajurit yang mau mendengarkan aba-aba atasannya, seperti seorang pemain olahraga, tim sebuah tim olahraga yang mendengarkan Tuhan. Sehingga saya percaya pagi hari ini kalau suara Tuhan kita deras, kita akan membawa kemenangan sepanjang hari. Haleluya. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Maka mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami merasakan ketenangan jiwa kami hanya jika kami berada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba mau berdoa buat setiap orang ya Bapa yang turut ya Bapa dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, Engkau yang akan menuntun langkah
berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan yang tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, agar kiranya mereka dijauhkan dari segala paparan sakit penyakit ya Bapa. Hamba berdoa juga biar kiranya Tuhan segala masalah persoalan pergumulan yang mereka alami, kiranya Tuhan yang akan campur tangan, Kau yang akan buka jalan buat mereka Tuhan. Mereka yang mungkin saat ini Tuhan sedang bergumul dengan segala masalah mereka, sakit penyakit Tuhan yang akan jamah dan sembuhkan. Mereka yang sedang kekurangan Tuhan yang akan mencukupi dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Mereka yang mungkin sedang bergumul dengan keterikatan, Tuhan yang akan melepaskan segala keterikatan mereka. Mereka yang mungkin Bapa sedang menghadapi masalah dengan hutang piutang, Tuhan yang akan buka jalan buat setiap jalan-jalan yang tertutup atas kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, biar kiranya berkat-berkat tercurah atas hidup mereka Tuhan. Ternyata mereka bukan hanya diberkati Tuhan, tapi mereka boleh Engkau jadikan saluran berkat Tuhan bagi banyak orang yang membutuhkan pada saat-saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya kuasa Tuhan kami begitu besar. Kau sanggup Tuhan untuk menolong setiap masalah pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Bapa, kami juga mau bawa dalam doa Tuhan buat bangsa dan negara kami terkasih, bangsa Indonesia. Oh Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu atas Indonesia. Mari Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan pemulihan boleh terjadi dalam setiap aspek bidang kehidupan di Indonesia Bapa. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami beserta seluruh ya Bapa di surga, pejabat-pejabat yang memerintah di bangsa ini. Tuhan berikan mereka hikmat sehingga mereka dapat ya Tuhan menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat seluruh penduduk di bangsa kami, mereka yang terinfeksi COVID, para tenaga kesehatan. Tuhan belas kasihan-Mu atas mereka. Tuhan yang akan menjaga dan melindungi mereka. Mujizat kesembuhan boleh terjadi, nama Tuhan boleh dimuliakan atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segala doa-doa kami ke dalam Tuhan. Tuhan, kami percaya Kau sudah mendengar doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Tiba saatnya kami akan menerima berkat Tuhan pada hari ini. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi, angkat pasca tanganmu, pada malam berkat akan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala berkat yang kita butuhkan, segala tuntunan, segala hikmat yang kita perlukan, curahkan dan kita kita pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan kembali. Mari semua kita berkata, Amin. Di Tuhan Bapak Ibu, saudara, kiranya hari ini penyertaan Tuhan akan selalu bersama kita. Tuhan Yesus memberkati, sampai kita bertemu di waktu yang lain. Shalom.